Bapak kenapa? Tolong. Bapak kenapa? Aduh, Bapak, tolong. Bapak, Ampun. Bapak kenapa? Sebentar, aku Tolong. panggil Ustadz. Aduh, tolong. Lihatlah Ustadz. Tolong. Subhanallah. Aduh. Nak, bacakan surat Yasin. Tolong. Mengapa Ustadz? Para ulama meyakini surah Yasin dapat memudahkan keluarnya ruh dari jasad. Saat ini bapakmu sedang mengalami sakaratul maut. Tolong. Sembari aku akan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Baik Ustadz. Keluarlah dari jasadmu. Masa hidup duniamu telah selesai. Tolong, aku masih ingin di dunia. Aku belum siap. Tidak ada pilihan di sini. Keluarlah sebelum aku paksa. Baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hah? Aku tidak tahu, tapi jasadku terus menahanku keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Suara apa itu? Itu suara anakmu yang sedang membacakan Yasin. Jasadku perlahan-lahan telah melepaskanku. Baiklah, ini sudah saatnya. Bersiaplah. Hap. Mari Bapak, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. La. Sekali lagi ya Pak, pelan-pelan. La ilaha ilaha illallah. illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ucapan terakhirmu dapat menuntunmu menuju ridho Allah. Tidak apa-apa nak, bersedihlah, tapi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Terima kasih Ustadz. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayit, maka ia akan diringankan dengan surah Yasin tersebut. Tinggalkan dosa, karena dosa itu termasuk penghalang dari rizki. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Hamba itu bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Gara-gara dosa antum kehilangan rizki antum. Kalau antum berpikir rizki itu hanya duit, bukan jemaah. Bisa jadi rizki kita itu 2 rakaat sebelum subuh. Bisa jadi rizki kita itu sholat malam. Sebagian ulama mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 4 bulan gak bisa sholat malam. Kehilangan rizki yang besar jamaah. Kata Allah tentang rizki itu, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu habis, yang di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kalau di antara sahabat yang paling mirip dengan Nabi Muhammad secara wajah adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga dalam peperangan yang paling berat bagi kaum muslimin dalam sejarah Nabi, yaitu perang Uhud, ketika kaum muslimin sedang dikepung oleh orang-orang kafir yang waktu itu salah satunya Khalid dan Abu Sufyan, keduanya belum masuk Islam. Mereka mengejar di mana Muhammad. Yang mereka incar cuma satu orang, Muhammad. Mereka ingin membunuh Nabi. Semuanya tertuju di mana Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Kalau mereka bisa membunuh Nabi, maka selesailah segala urusan. Tiba-tiba muncullah Mus'ab bin Umair, berpenampilan persis seperti Nabi. Dan dia berdiri di depan banyak musuhnya, berharap mereka melihat Mus'ab bin Umair dan mengira dia adalah Muhammad. Dan benar, ternyata ketika mereka melihat Mus'ab bin Umair, mereka mengatakan, itu Muhammad, itu Muhammad. Akhirnya Mus'ab bin Umair diserang oleh sekian banyak musuh, dan akhirnya di dalam tubuh Mus'ab bin Umair ada puluhan bekas sayatan pedang, tombak, dan seterusnya. Maka syahidlah Mus'ab bin Umair, menjelma seolah-olah dia adalah Rasulullah SAW. Di lisannya ketika dia sedang sakit keras, saat dia dibacok rame-rame, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw in qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu adalah Rasulullah dan telah diutus kepada kalian sebelumnya rasul-rasul seperti dia. Dan apakah jika dia mati atau terbunuh kalian akan kembali kufur seperti dahulu? Sengaja Mus'ab membaca ayat ini agar mengatakan bahwa seolah-olah jika Muhammad hari ini mati, padahal dia bukan Muhammad. Sehingga orang-orang kafir merasa yakin sekali sedang membunuh Muhammad,
Setelah itu kemudian mereka berteriak, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Karena Mus'ab sudah terbunuh. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya pernah loh di Kalimantan Timur, ada beberapa orang datang kepada saya, bilang, Habib, saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun masuk Islam. 2 atau 3 tahun masuk Islam. Saya tanya, Alhamdulillah, kamu sudah menjadi mu'allaf dan kebahagiaan bagi saya. Apa penyebab kamu masuk Islam? Apa jawabannya? Saya pernah melihat instastory Habib di Instagram. Itu yang membuat hati saya berubah. Ingin mengenal kepada Allah. Saya bilang, saya saja lupa apa yang saya dakwahkan. Saya lupa apa yang saya tulis. Tapi bisa merubah seseorang. Karena kita tidak pernah tahu amalia apa yang kita apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang. Update, ya, walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3, ya. Tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan. Hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli surga. Saya ini kan bisa dikatakan sopir. Hidup saya di jalanan. Dan kalau kita masuk satu tempat untuk istirahat, biasanya kan mampir ke toilet. Nah, di toilet ini kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi sholat kita nggak ada yang sah itu. Kenapa? Karena biasanya di toilet itu ada ember ditaruh di bawah. Embernya diisi air. Sampingnya ember itu kloset. Coba bayangkan, apa ada orang kemudian buang air seni di kloset, airnya nggak ciprat ke ember. Udah jelas embernya kecil di bawah, di samping kloset. Kemudian setelah itu kita bersuci pakai air itu. Masya Allah, namanya kita bisa menebar najis demi najis. Dan lain sebagainya. Coba kita lihat kondisi toilet itu. Kalau kita punya ilmu aman. Kalau nggak punya ilmu, Masya Allah. Toilet orangnya buang hajat dengan berdiri. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak bisa itu. Kalau di mal-mal atau di toilet-toilet internasional itu kan ada bentuknya agak panjang ke atas gitu ya. Kemudian buka, mohon maaf nih harus dijelaskan. Krek. Ya, berjajar 5 laki-laki itu. Ya. Satu begini, satu begitu ya. Dilarang saling menoleh kan. Masing-masing khusyuk, diam semuanya. Khusyuk. Saya biasanya cuma lewat masuk ke kamar mandi. Nah itu kalau sampai kemudian nyiprat ke celana, celananya setelah itu dia ke musola buat sholat, sholatnya nggak sah. Kalau ini dia lakukan selama 10 tahun, sama dengan 10 tahun dia tidak sholat. Ngeri. Makanya ilmu tentang memahami najis ini penting. Seringkali orang belajar ke langit, muka syafah, saya bisa kasyaf, lihat jin, lihat malaikat, tapi najis nggak paham. Itu bukan lihat malaikat itu, ditipu setan matanya. Matanya ditipu sama setan, nggak paham najis. Anak-anak kita nggak ngerti najis itu apa, nggak ngerti. Anak-anak kita berlumuran najis kita nggak paham, karena kita sendiri nggak ngerti najis itu apa. Nggak jelaskan najis ini kepada keluarga, sehingga nggak tahu kondisi toiletnya bagaimana. Di dalam toilet, di dalam kamar mandi dikasih keset, kesetnya dekat sama toilet. Ketika dia buang hajat, kemudian dia siram, kemudian airnya nyiprat ke lantainya, kemudian nyiprat ke karpetnya. Setelah itu kakinya basah, ngijak karpetnya, sehingga kakinya kena najis.